Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk mengenal dan memahami serta menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, khusus bagian sin. Materi ini adalah bagian dari materi matematika peminatan kelas 11 MA atau sederajat. Video ini dibuat untuk menunjang kesuksesan pembelajaran jarak jauh di MA Al-Hidayah Lajo Kidul. Oke, selamat menyaksikan. Pertama, kita harus kenal bagaimana rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut untuk sin. Dalam sin, rumusnya adalah sin cos sin ya. Rumusnya sin cos sin, sangat mudah sekali untuk diingat. Ini rumusnya sin cos kali kosin. Untuk tandanya tetap. Ketika di sini plus, maka di sini juga plus. Ketika di sini min, di sini juga min. Rumusnya adalah sin cos kosin. Kalau cos kemarin, rumusnya adalah cos sin, tandanya dibalik. Ini sin cos sin ya. Contoh pertama, hitunglah nilai sin 165 derajat tanpa menggunakan tabel. Oke. Kita coba untuk mengurai 165 derajat itu sendiri. 165 derajat itu bisa 120 derajat ditambah 45 derajat. Bisa juga 135 derajat ditambah 30 derajat ya. Kalau pengurangan kita coba, kalau pengurangan 180 derajat dikurangi 15 derajat, oh ini ternyata tidak istimewa, jadi tidak boleh ya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan ini, kedua-duanya aja. Bentar. Oke, kita gunakan dulu yang pertama. Sin 165 derajat itu sama dengan sin 120 ditambah 45 derajat. Di sini kita bisa manfaatkan rumus penjumlahan dari sins. Oke, namun di sini ada sudut yang lumayan besar, sudut 120 derajat. Kita tahu 120 derajat itu ada di kuadran 2. Untuk kuadran 2 sendiri itu sinnya bernilai positif dan cosnya bernilai negatif. Oke. Kita coba menghitung 120-nya. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 60 derajat. Berarti sama dengan sin 60 derajat, sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk cosnya, cos 120 derajat, karena di sini cosnya bernilai negatif, maka kita tulis min cos 180 dikurangi 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Oke, setelah kita dapat keduanya ini, maka kita bisa masuk ke rumus ini. Penjumlahan sin rumusnya adalah sin cos kosin. Sin 120 kali cos 45 ditambah tandanya tetap cos 120 dikali sin 45 derajat sama dengan setengah akar 3 dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Menggunakan tabel sudut istimewa, cos 120 adalah min setengah dikali dengan setengah akar 2 sin 45. Oke, kita mulai berhitung. 1 kali akar 3 kali 1 kali akar 2, hasilnya akar 6. 2 kali 2 per 4 plus kali min, pasti hasilnya min.
1 kali 1 kali akar 2. Akar 2 di sini 2 kali 2 4. Bisa kita tulis 1/4 dari akar 6 dikurangi akar 2. Kemudian kita coba tadi versi 2, sin 165 derajat itu menggunakan sin 135 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kita tahu 135 derajat juga kuadran 2, sehingga untuk sinnya itu positif dan untuk cosnya itu negatif. Kita hitung sin 135 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangi 45 ya, 45 derajat. Oke, sama dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian cos 135 derajat, karena cosnya negatif kuadran 2, maka kita tulis min cos, langsung 45 aja, sama dengan min setengah akar 2. Oke, kita kembali ke soal. Rumusnya penjumlahan sin adalah sin cos cosin. Di sini adalah sin 135 dikali cos 30 ditambah tandanya tetap ya, cos 135 dikali sin 30 derajat. Oke, kita masukkan sin 135 nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian untuk cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 ditambah cos 135 nilainya adalah min setengah akar 2. Sin 30 nilainya adalah setengah. Oke, kita hitung 1 kali akar 2 kali 1 kali akar 3 akar 6, 2 kali 2 4, min plus kali min ketemunya pasti min. 1 kali akar 2 kali 1 tetap akar 2, 2 kali 2 4, sehingga bisa kita tulis 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini ternyata hasilnya sama. Jadi misalkan nanti kalian ketika mengerjakan menemukan kasus kayak gini, bisa dipilih salah satunya saja. Bisa kalian gunakan yang menurut kalian paling mudah, tidak perlu dua-duanya seperti ini. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Bentar ya, pulpennya hilang. Dari gambar di bawah ini tentukan sin x plus y derajat. Oke, kita dikasih dua gambar. Ini saya sebut gambar 1, ini saya sebut sebagai gambar 2. Dari gambar 1 ini sudah diketahui sisi miring dan sisi depan dari sudut x. Dari gambar 2 juga diketahui sisi miring dan sisi depan dari sudut Y. Masih kurang satu sisi, yaitu sisi samping, baik untuk X maupun untuk Y. Oke, oleh karena itu kita harus mencari ini dulu. Kita tulis sisi samping, rumusnya adalah akar dari kuadrat sisi miring 25 kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat 15 kuadrat sama dengan akar dari 625. Nah, 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 15 kuadrat adalah 225.
tinggal 400, atau kalau akarnya kita buang nilainya adalah 20. Nah, jadi untuk sampingnya X adalah 20. Dari sini kita bisa menghitung sin X sama dengan demi sama dengan 15/25. Cos X sama dengan sami sama dengan 20/25. Kemudian untuk gambar yang kedua, caranya sama. Pertama-tama kita akan mencari sisi samping untuk Y, di mana rumusnya adalah akar dari penguadratan sisi miring dikurangi dengan sisi depan sama dengan 625 dikurangi 49 sama dengan 576, atau adalah akar dari akar kuadrat, ya, adalah pengkuadratan dari 24. Dari sini kita bisa menulis sin Y sama dengan demi depannya 7, miringnya 25, 7/25, dan cos Y bisa kita tulis sami, sampingnya ini tadi kita cari 24/25. Ketika kita sudah menemukan kedua dari ini, sin X, sin Y, cos X, cos Y, maka kita bisa langsung menghitung nilai dari sin X plus Y derajat sama dengan sin X cos Y kali cos Y, tetap nadanya tambah cos X sin Y sama dengan sin X nya 15/25 dikali cos Y nya adalah 24/25. Cos X nya adalah 20/25. Ini ya cos X, ini cos X nya. Kemudian sin Y nya adalah 7/25. Oke, kita hitung. Mana ini pensilnya? Oke, bisa kita hitung. Kita hitung 15 kali 24, hasilnya adalah 360/25 kali 25, 625, ditambah 20 kali 7, 140/25 kali 25, 65. 360 ditambah 140 itu adalah 500, ya. 500 dibagi 625. Bisa disederhanakan lagi dengan masing-masing dibagi 125. 500 dibagi 125 ketemu 4, 625 bagi 125 ketemunya 5, sehingga hasilnya adalah 4/5. Kita lanjutkan contoh yang D. Diketahui sin A adalah 4/5 dan sin B adalah 5/13, di mana sudut-sudutnya adalah lancip. Kita disuruh membuktikan bahwa nilai sin A dikurangi B adalah 33/65.
Kita tahu sin sendiri itu rumusnya adalah demi, sehingga di sini depannya adalah 4 dan miringnya untuk yang A adalah 5. Kemudian yang B depannya adalah 5 dan miringnya adalah 13. Masih kurang 1, yaitu sisi samping. Oleh karena itu kita akan mencari terlebih dahulu sisi sampingnya, ya. Untuk A, samping sama dengan akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, atau 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16 akar 9 atau 3, sehingga kita bisa menulis cos A sama dengan samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5, yaitu 3/5. Kemudian untuk sisi B, kita cari sampingnya. Miring kuadrat, miringnya 13 kuadrat dikurangi depannya 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurangi 25 sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Dari sini kita bisa menuliskan cos B sama dengan sampingnya 12 per miringnya 13. Setelah itu kita bisa langsung menghitung sin A dikurangi sin B. Sin A dikurangi B, benar nggak ini sama dengan 33/65? Nah, ini benar nggak? Kita coba untuk menghitungnya pelan-pelan. Kita masukkan rumus pengurangan sin A cos B tandanya tetap min cos A sin B sama dengan 33/65. Ya, kita masukkan sin A nya adalah 4/5. Kemudian cos B nya adalah 12/13. Cos A adalah 3/5. Sin B adalah 5/13. Ini benar nggak 33/65? 4 kali 12 48, 5 kali 13 65, dikurangi 3 kali 5 15, 5 kali 13 65. Ya, kita tulis 33/65. 48 kurangi 15 33, pernya sama, yaitu 65. Penyebutnya udah sama. Oke, dari sini terbukti bahwa benar bahwa sin A dikurangi B itu adalah 33/65. Ini benar. Berikutnya adalah contoh soal E. Diketahui alfa dan beta adalah sudut lancip, di mana sin alfa dikurangi beta adalah setengah akar 2, dan sin alfa kali cos beta adalah 1/4. Tugas kita adalah menghitung berapa nilai sin alfa ditambah beta dibagi sin alfa dikurangi beta. Oke, karena di sini sin alfa dikurangi betanya sudah diketahui, maka kita akan terlebih dahulu mencari sin alfa plus beta. Oke, dari sin alfa min betanya dulu kita hitung. Sin alfa dikurangi beta
sama dengan setengah akar 2. Sin alfa sendiri rumusnya adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta sama dengan setengah. Dan di sini juga diketahui bahwa sin alfa cos beta itu 1/4. Ini sama dengan 1/4. Dari soal sudah diketahui min cos, maaf ini setengah akar 2, cos alfa sin beta sama dengan setengah akar 2. Dari sini kita bisa memindah ruasnya, cosnya kita pindah itu ke sini, sehingga cos alfa sin beta itu sama dengan 1/4 dikurangi ditambah benar 1/4 dikurangi setengah akar 2. Kita tulis setengah akar 2. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. 1/4 dikurangi 2/4 akar 2 atau min akar 2/4. Itu adalah nilai dari cos alfa dikali cos beta. Dari situ kita bisa menghitung sin alfa per sin beta, plus beta, dimana rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta sama dengan sin alfa cos beta nilainya 1/4 ditambah min akar 2/4 atau sama dengan dikurangi sama dengan 1 mohon maaf sepertinya ada kesalahan ya. Oke, ini kita tulis seperti ini ternyata nggak boleh ya, ini tetap harus kita tulis 1 dikurangi 2 akar 2 atau kita hapus saja ini kita hapus, biarkan seperti ini. Oke, ini juga kita ganti ditambah 1/4 dikurangi 2/4 akar 2 sehingga hasilnya sama dengan ini 1/4 tambah 1/4 itu setengah dikurangi 2/4 akar 2 atau bisa langsung kita bagi 2 menjadi setengah akar 2. Ini sin A plus B. Kemudian untuk tugas pokoknya adalah menghitung sin A plus B bagi sin A min B. Kita tulis di sini sin A plus B per sin A min B sama dengan setengah dikurangi setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Oke, ini bisa kita sederhanakan, dimana ini ada setengah, ini ada setengah, setengahnya bisa kita keluarkan. Setengah sudah kita keluarkan, berarti di sini sisa 1, setengah kali 1 setengah, setengahnya sudah di luar, maka sisa akar 2 per setengah akar 2. Nah, dari sini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi akar 2 per akar 2. Harusnya ini perlu dirasionalkan seperti ini, dikali dengan akar 2 per akar 2 karena penyebut tidak boleh berbentuk akar.
Nah, akar 2 kali akar 2 itu 2, 1 kali akar 2 itu akar 2, min akar 2 kali akar 2 itu 2. Jawabannya seperti ini. Atau kalau masih kurang cantik bisa kalian tulis setengah akar 2 min 1. Kita lanjut, ini contoh yang terakhir. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 24/25, di mana A dan B adalah sudut tumpul. Pertanyaannya, tentukan nilai sin A dikurangi B. Oke, kita coba mengerjakan. Kita cari sisi yang belum ada. Sin A, sin rumusnya adalah depan per miring. Ini sisi depannya, ini sisi miringnya. Depannya 3, miringnya 5. Untuk yang B, depannya 24, miringnya 25. Berarti yang belum ada adalah sisi samping. Kita cari untuk yang A dulu. Samping sama dengan akar miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Yang B sekarang. Untuk yang B, samping sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Oke, 25 kuadrat adalah 600. Maaf, ini kenapa? 625. Kemudian 24 kuadrat adalah 576. 625 dikurangi 576 adalah 49. Dimana kalau dihilangkan akarnya ini adalah sama dengan 7. Di sini juga diketahui bahwa A dan B adalah sudut tumpul. Karena A dan B sudut tumpul, maka nilai cosnya pasti negatif. Sehingga cos A bisa kita tulis min samping. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Kemudian untuk yang cos B, karena dia juga tumpul, maka bisa kita tulis min 7/25. Setelah itu kita bisa dengan mudah menghitung sin A dikurangi B. Dimana rumus untuk pengurangan sin tetap, yaitu sin cos kosin sin A. Duh, ini gimana ini? Sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Ya, kita masukkan sin A-nya 3/5 dikali cos B-nya min 7/25 dikurangi cos A-nya min 4/5 dikali sin B-nya adalah 24/25. Oke, kita lanjutkan. 3 kali min 7 sama dengan min 21, negatif 21, per 5 kali 25 adalah 125. Oke, yang ini kita tulis min dulu. Min 4 kali 24 adalah min 96. 5 kali 25 adalah 125.
Oke, ini ada min ketemu min, maka hasilnya plus. Karena penyebutnya sama, bisa kita jadikan satu ruas. Min 21 min kali min jadi plus 96 sama dengan 75 per 125. Ketika masing-masing kita sederhanakan dengan membagi 25, maka ini bisa kita tulis 3/5. Demikian penjelasan dari materi beserta contoh-contohnya tentang penjumlahan dan pengurangan dua sudut khusus sin pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa difahami sehingga bisa membantu kalian untuk mempelajari materi ini dengan baik. Selamat beraktivitas, semoga kita sehat selalu dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.